Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Taisir Mustalahil Hadis li Fadilati Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullahu taala. Ya, sebuah kitab yang membahas ya dasar-dasar dalam ilmu mustalahul hadis dengan pembahasan yang sistematis, ya pembahasan yang bagus ya bagi mereka yang ingin mengawali perjalanan belajar ilmu hadis. Nah, sekarang kita di halaman 107 melanjutkan pembahasan hadis munqati'. Nah, sebelum ke situ, jadi sekarang ini kita sedang di pembahasan khabar atau hadis-hadis yang tertolak. Ya, jadi kan hadis itu ada yang makbul, ada yang mardud. Ya, yang makbul itu ada sahih dan ada hasan. Nah, sekarang kita di hadis yang mardud. Ya, di pembahasan hadis mardud, ya kita bagi menjadi 3. Jadi hadis itu ditolak dengan 3 sebab. Sebab yang pertama karena dhaif. Sebab yang kedua karena adanya saktun minal isnad. Adanya ya yang gugur dari rangkaian sanadnya. Kemudian yang ketiga ya hadis yang tertolak disebabkan oleh ta'an firrawi. Ya, celah pada si perawinya. Nah, sekarang kita di sebab yang kedua ini, yaitu hadis-hadis yang ditolak dikarenakan adanya yang gugur dari rangkaian sanad. Saktun minal isnad. Nah, jadi ada hadis-hadis yang dia ditolak ya, disebabkan karena ada salah satu dari rangkaian ya, perawinya yang gugur dari sanad itu. Ya, maka ada istilah hadis mursal, hadis mu'dal, hadis munqati, hadis mudallas. Ya, terakhir kemarin kita ambil hadis al-mursal al-khafi. Nah, itu semua adalah hadis-hadis yang tertolak disebabkan karena adanya saktun minal isnad, adanya keguguran pada sanadnya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah mulhaqatul hadisil munqati'. Mulhaqat artinya idhofah, ya, tambahan. Ya. Ya, jadi dia masuk ke dalam pembahasan hadis munqati'. Mulhaqatul hadisil munqati'. Apa itu? Ada 2, al-mu'an'an dan al-mu'annan. Ada namanya hadis mu'an'an, ada namanya hadis mu'annan. Ya, nanti antum ya bikin ringkasan ya simpel ya. Lihat dari daftar isi nanti bahwasanya hadis yang ditolak karena gugur pada sanadnya itu ya ada namanya mu'allaq, ada namanya mursal, itu antum tulis nanti. Mursal, mu'allaq, mudhal, munqati, ya kemudian mudallas, mursal khafi. Nah, plus 2 lagi, al-mu'an'an dan al-mu'annan. Gitu ya. Nah, jadi buat mind mappingnya nanti ya antum lihat dari daftar isinya. Dari daftar isi itu antum ya bikin ya, hadis tertolak itu dibagi menjadi 3. Yang tertolak karena ya dhaif, tertolak karena saktun minal isnad, dan tertolak karena ta'an firrawi. Nah, kalau antum nggak bikin begitu nanti antum bingung ini lagi di mana kita. Ya, karena ini kan pembahasan kita ya sempat lama tertunda nih. Ya, jadi antum mungkin udah lupa kita sedang berada di mana. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke apa itu hadis al-mu'an'an dan apa itu hadis al-mu'annan, ya di sini penulis membawakan tamhid. Tamhid itu ibaratnya prakata ya, pengantarnya. Ya, penulis mengatakan laqad intahat anwa'ul mardudis sittah allati sababu raddiha saktun minal isnad. Sudah selesai kita dari pembahasan jenis-jenis mardud yang 6. Apa saja yang 6 itu? Ada al-mu'allaq, ada al-mursal, ada mu'dal, ada munqati, ada al-mudallas, dan ada al-mursal al-khafi.
6 ini sababu raddiha, sebab kenapa ditolak 6 hadis itu adalah karena adanya saktun minal isnad. Ya, saktun itu jatuh atau gugur. Lakin lamma kana al-mu'annan wal mu'annan mukhtalafan fihima hal huma min naw'il munqati amil muttasil. Lidza ra'aitu ilhaqahuma bi anwa'il mardud bisababis saktin minal isnad. Lantas kenapa al-mu'annan ini enggak digabung aja dengan ya 6 itu sehingga menjadi 8, ya. Maka penulis mengatakan di sini lakin lamma kanal mu'annan, akan tetapi karena mu'annan dan mu'annan itu mukhtalafan fihima. Nah, ini dia. Ya, mukhtalafan fihima. Mukhtalaf itu artinya diperselisihkan oleh para ulama ya tentang kedudukannya. Apakah hadis mu'annan ini ya termasuk hadis yang muttasil atau hadis yang munqati. Hal huma min nau'il munqati amil muttasil. Ya, kalau dia munqati berarti termasuk ya bagian dari yang 6 itu. Ya. Dan di sini penulis ya menganggap bahwasanya dua jenis hadis ini, al-mu'annan dan al-mu'annan ini termasuk yang munqati. Lidza ra'aitu ilhaqahuma bi anwa'il mardud. Oleh karena itu aku berpendapat untuk menggabungnya dengan jenis-jenis hadis yang mardud yang lainnya. Ya, disebabkan oleh adanya saktun minal isnad. Dan harus pahami ya, jadi para ulama ya, dari kalangan al-muhaddisin, mereka berbeda pendapat tentang hukum asal hadis mu'annan. Ya, jumhur al-muhaddisin, termasuk di dalamnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, mereka menerima hadis mu'annan sebagai hadis yang muttasil, tapi ada syarat-syaratnya. Gitu ya. Ya, jadi kalau mursal itu sepakat kita sudah mengqati dia. Mu'dhal mengqati. Ya, termasuk hadis yang terputus sanadnya. Ya, karena ada yang gugur. Nah, tapi kalau hadis mu'annan menurut jumhur al-muhaddisin dia termasuk hadis muttasil. Ya, termasuk hadis muttasil. Ya, termasuk Imam Bukhari Imam Muslim mengatakan dia hadis muttasil mu'annan itu. Tapi ada syarat-syaratnya gitu. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain semisal Imam Muslim ya termasuk juga Al-Khatib Al-Baghdadi ya, kalau mereka menganggap hadis ini hadis munqati dia, mu'annan itu munqati dia ya, ya mereka lebih kepada ihtiyat ya, mereka lebih berhati-hati dalam memutuskan masalah ini ya, sehingga mereka menetapkan syarat yang ketat gitu. Nah, jadi ada banyak syaratnya nanti ya kapan al-mu'annan itu dikatakan muttasil. Tapi yang jelas di sini penulis kitab Dr. Mahmud Tohan menganggap bahwasanya ya, hadis al-mu'annan itu termasuk hadis munqati. Baik. Sekarang kita masuk ke definisinya. Apa yang dimaksud dengan hadis al-mu'annan? Hadis al-mu'annan ya itu berasal dari ya, huruf jar an. Jadi mu'annan itu dua an di situ. Isim maf'ul dari kata an-ana bimakna qala an. Jadi kalau antum mengatakan an fulan, nah, itu antum lagi beran-ana namanya. An-ana yu'an'inu isim maf'ulnya mu'annanun. Ya. Jadi an yang huruf jar ya. Nah, jadi secara istilah yang dimaksud dengan mu'annan itu adalah qaulur rawi fulan an fulan. Ketika seorang perawi mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh fulan dari fulan dari fulan dari fulan dan seterusnya. Nah, ya, maka ketika Imam Bukhari dalam sahihnya mengatakan haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Sufyan qala an Zuhri an Anasin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada an itu. Nah, di situ ya. Nah, itu namanya al-mu'annan. Jadi kalau seorang perawi menggunakan kata an fulan berarti hadisnya mu'annan. Sesimpel itu. Ya. Nah, biasanya hadis itu menggunakan kata sami itu, ya kan? Sami itu atau haddatsani gitu atau haddatsana. Ya. Nah, tapi kalau yang ini penulis menggunakan an. Jadi beda derajatnya. Ini namanya lafaz tahammul ya. Lafaz tahammul dan ada ya, lafaz tahammul itu macam-macam. Ya, jadi nggak sama derajat kesahihannya. Haddatsana dengan an itu beda derajatnya. An Abi Hurairah dengan haddatsana fulan bin fulan an Abi Hurairah itu beda.
ya. Nah, maka yang menggunakan kata haddatsana atau sami'tu itu yang lebih tinggi derajatnya. Ya, kalau ya kalau menggunakan itu secara vibes itu dia memberikan vibes yang kurang, ya kurang menunjukkan adanya ittisal gitu. Fulan an fulan itu kurang menunjukkan adanya ittisal. Ya, beda kalau menggunakan haddatsana. Ya, haddatsana itu sudah lapas yang paling tinggi ya. Itu menunjukkan adanya ittisal. Baik. Contohnya misalkan di sini. Marwahu Ibnu Majah, ya, sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, ya sana ini bacanya haddatsana ya, ringkasannya. Jadi nanti jangan antum baca sana ya, haddatsana bacanya itu. Ringkasan dari ini. Ya, haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, haddatsana Muawiyah ibnu Hisham, haddatsana Sufyan ya. Ya, Sufyan Tsauri an Usamah bin Zaid an Utsman bin Urwah an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis suhuf. Nah, perhatikan di sini. An Usamah, an Utsman, an Urwah, an Aisyah. Nah, jadi di awalnya diawali dengan haddatsana dulu. Ya kan dari Ibnu Majah ya. Ada Ibnu Majah, haddatsana Utsman, haddatsana Muawiyah, haddatsana Hisham, haddatsana Sufyan. Nah, dari Sufyan ke atas mengatakan an Usama, an Utsman, an Urwa, an Aisyah. Ya, berapa kali pengulangan an di situ, maka hadis ini berarti hadis mu'an'an namanya. Ya, dan Nabi bersabda, Innallaha wa malaikatahu, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada mayaminis sufuf, ya, orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling penting. Apakah hadis mu'an'an itu termasuk muttasil al munqati? Nah, ini yang khilaf sampai sekarang ya. Salah satu khilaf yang ya sering diperbincangkan dalam ilmu mustalahul hadis adalah apakah hadis mu'an'an itu termasuk golongan hadis muttasil atau hadis munqati. Taib. Ikhtalafal ulama fihi ala qaulain. Para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan munqati, ada yang mengatakan muttasil. Taib. Pendapat yang pertama mengatakan qila innahu munqati hatta yatabayyana ittisaluhu wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Ya, kalau dikatakan kila berarti pendapat ini dilemahkan oleh penulis. Ya, tapi di tamhid tadi ya, beliau mengatakan ilhaqahuma bi anwa'il mardud. Ya, bisa babi sakti melalui isnad. Ya, berarti menurut beliau hadis ini termasuk golongan hadis mardud, tapi apakah ya dia dikatakan mengkoti atau tidak, beliau berselisih di situ. Ya, tidak menegaskan. Nah, tapi kalau dia di pernyataan beliau di sini innahu munqati hatta yatabayyana ittisaluhu wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Ya, kata beliau pendapat ini ghairu mu'tamad, ya ghairu mu'tabar. Ya, beliau lemahkan pendapat yang mengatakan hadis mu'an'an itu munqati hatta yatabayyana ittisaluhu. Nah, jadi hadis mu'an'an itu harus dihukumi munqati sampai jelas kalau dia itu muttasil gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, wa hadza wal qaulul jumhur, al qaulus sahih alladzi alaihi al amal. Kalau dikatakan wa alaihi al amal maksudnya inilah ucapan yang dibenarkan dan dipilih oleh ya, si penulis di sini. Yang dikatakan wa alaihi al amal ya, dalam kitab ulama dulu ini sering disebutkan ucapan seperti ini ya, dengan wa alaihi al amal maksudnya itulah berarti pendapat yang dipilih gitu. Nah, misalkan ya Adam kunut subuh misalkan ya alaihil amal ya, indal Hanafiyah atau indal Hanabilah. Nah, berarti itulah pendapat yang mutamad ya, dalam mazhab itu gitu. Baik. Jadi al-qaulus sahih alladzi alaihil amal wa qala al-jamaahiru min ashabil hadits wal fiqh wal usul innahu muttasilun bi syurut. Nah, ini dia pendapat yang benar dalam masalah ini adalah hadis mu'an'an itu muttasil bi syurut. Nah, jadi kalau yang bertanya kepada antum, hadis mu'an'an itu akhi muttasil atau munqati? Maka kita katakan hadisnya muttasil dia, tapi dengan syarat. Nah, dan dari sekian banyak syarat yang ada, ittafaqu ala syartain minha. Ya, ada banyak syarat.
Nah, dari banyak syarat itu ada dua syarat yang disepakati. Waqtalafu fi ishtirati ma adahuma. Adapun syarat yang lain selain yang dua itu, maka khilaf lagi. Ya, khilaf lagi dalam syarat itu termasuk syarat apa tidak gitu. Amma syartani alladhani ittafaqu ala annahu la budda minhuma. Adapun dua syarat yang para ulama itu sepakat bahwasanya syarat ini harus ada, ya, wa madhabu Muslim al-iktifa'u bihima, dan menurut Imam Muslim dalam mazhab beliau Imam Muslim berpendapat al-iktifa'u bihima cukup dengan dua syarat ini, ya, nggak perlu syarat yang ketiga, keempat dan seterusnya menurut Imam Muslim. Nah, syarat yang pertama kata beliau adalah ala yakunal mu'anna'in mudallisan. Mu'an'an itu isi maf'ulnya ya. Kalau mu'an'in itu berarti pelakunya. Ala yakunal mu'an'in berarti dari orangnya sekarang. Orang yang melakukan meriwayatkan hadis mu'an'an itu atau istilah lainnya adalah al-mu'an'in, tidak boleh dia itu seorang mudallis. Ya, ya, tidak boleh dari seorang mudallis. Antum masih ingat ya apa itu mudal hadis mudallas ya? Mudallis itu orangnya, ya, orang yang ya meriwayatkan hadis tapi tidak menyebutkan langsung atau tidak menyebutkan dengan nama masyhurnya, seolah-olah dia menyembunyikan gurunya. Ya, dia menipu orang dengan menyembunyikan nama syekhnya. Nah, itu namanya mudallis. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi hadis mu'an'an boleh dikatakan muttasil kalau pelakunya atau perawinya bukan seorang mudallis. Ya, jadi perawi yang meriwayatkan dengan lafaz an itu bukan seorang mudallis. Kenapa begitu? Ya karena mudallis bisa jadi meriwayatkan dari guru yang tidak dia dengar langsung. Ada fulan terkenal dia melakukan tadlis. Kemudian dia mengatakan ya sami itu an Zaid, an Ahmad, ya, an Zaid, dan dia terkenal nggak pernah nggak pernah jujur dalam menyebutkan nama syekhnya. Bisa jadi dia nggak pernah ketemu dengan Zaid ini tapi dia mengatakan an Zaid gitu ya. Nah sekarang pertanyaan, dari mana kita tahu ya seorang perawi itu mudallis atau bukan? Nah ini harus kita merujuk kepada kitab-kitab Ar-Rijal, ya, kitab-kitab Ar-Rijal, misalkan kitab Imam Az-Zahabi Mizan Al-I'tidal, ya, atau kitab-kitab tentang Asmaul Mudallisin, ya, kita tahu di situ fulan ini termasuk ahli tadlis atau tidak. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya, ini syarat liqa. Ya, syarat liqa ini ya syarat yang masyhur untuk syarat yang masyhur menurut Imam Muslim. An yumkina liqa'u ba'dihim ba'do. Ada kemungkinan bertemu satu sama lain. Antara si guru dengan syekhnya ada kemungkinan dia bertemu. Misalkan hidup sezaman. Ya, misalkan antum ya dengan syekh fulan yang masih hidup sekarang. Ya, meskipun tempat tinggalnya berjauhan tapi ada kemungkinan bisa ketemu. Nah, itu namanya imkanul liqa ya. Ada kemungkinan bisa bertemu. Ya, hidup di satu kota yang sama misalkan atau di waktu yang sama, di zaman yang sama. Meskipun kemungkinannya kecil tapi ada kemungkinan untuk bisa bertemu, maka itu sudah cukup menjadi syarat hadis mu'an'an itu dikatakan muttasil. Penting ini ya. Penting ini untuk kita ketahui. Itulah kenapa ketika mencatat nama-nama perawi, kita mencatat juga tarikh wafatnya agar kita tahu ketemu enggak, ada imkanul liqa enggak dengan ya syekhnya gitu. Ya. Nah, kalau syekhnya misalkan wafat tahun 2024, kemudian dia lahirnya ya tahun ya 2025 misalkan, ya gimana mau ada liqa di situ. Ya. Baik. Ya, ai liqaul mu'an'in biman ana anhu. Ya, maksudnya liqa di situ ya adanya pertemuan antara si perawi dan gurunya tersebut. Ya, ada kemungkinan dia bisa bertemu, entah kemungkinan karena sama zaman atau sama tempatnya. Ya, sama zaman tapi beda tempat bisa jadi, bisa bertemu. Ya, tapi kalau sama tempat tapi beda zaman ya nggak mungkin bisa ketemu kan. Nah, ya, ini syarat al-liqa ya. Syarat al-liqa yang dikenal dengan syarat Muslim juga ini ya.
Baik. Jadi dua syarat ini disepakati, ya, disepakati oleh para ulama. Ya, kalau ada hadis mu'an'an dan memiliki dua syarat ini, kalau menurut Imam Muslim cukup mutasil sudah. Berarti Imam Muslim dalam masalah ini nggak terlalu ketat. Ya, kenapa? Karena beliau hanya mempersyaratkan dua syarat utama ini. Dan dua syarat utama ini menurut beliau adalah syarat yang muttafaq. Ya, cukup sudah. Gitu. Wa amma syurutul lati ikhtalafu fi ishtiratiha ziyadatan ala syartain as-sabiqain. Adapun syarat-syarat yang diperselisihkan, ya jumlahnya ya lebih dari dua, ya ziyadatan ini adalah tambahan dari dua syarat di atas tadi. Kalau menurut Imam Muslim dua ini cukup, ya. Tapi menurut ulama yang lain ada dua syarat tambahan. Ya, ada tiga syarat tambahan. Yang pertama subutul liqa, yang kedua tulus suhbah, yang ketiga ma'rifatuhu birriwayati an. Nah, yang pertama subutul liqa. Ya, subutul liqa itu maksudnya ada kepastian mereka itu bertemu. Ya, kalau yang pertama tadi apa? Imkanul liqa, ada kemungkinan. Kalau yang ini subutul liqa harus pasti ketemu gitu. Wa huwa qaulul Bukhari wa Ibnul Madini wal muhaqqiqin. Ini ucapan Imam Bukhari, Ibnul Madini dan ya al-muhaqqiqin. Al-muhaqqiqin itu maksudnya para ulama pentahqiq di zaman sekarang ya, misalkan Syekh Mahmud Syakir ya. Itu ulama-ulama muhaqqiqin yang biasa mentahqiq kitab-kitab ya. Ya, kalau kita katakan muhaqqiqin dalam ilmu mustalah hadis berarti yang mentahqiq kitab-kitab hadis ya. Nah, iya benar. Ya, jadi subutul liqa itu terkonfirmasi. Ya, sudah pasti dia bertemu gitu. Ya, beda dengan imkanul liqa tadi ya. Kalau imkanul liqa ya ada kemungkinan dia ketemu. Ya nggak pasti gitu. Jadi subutul liqa ini sudah pasti ketemu, ya terkonfirmasi dia bertemu. Nah, dari mana kita tahu dia bertemu? Ya dari biografinya kita lihat, oh ternyata dia pernah safar ke negeri itu dan disebutkan dia bertamu ke rumahnya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, itulah kenapa para ulama zaman dulu itu ya di zaman-zaman keemasannya penukilan hadis, periwayatan hadis zaman Imam Bukhari, Imam Muslim dan ya ashabus sunan. Ya, safar itu adalah sebuah hal yang penting yang harus dicatat, gitu. Safarnya seseorang itu adalah hal yang penting, ya. Karena dari situ kan ketahuan nanti bertemu nggak dia dengan ya Fulan bin Fulan dan sebagainya. Nah, maka harus ada catatannya itu, ya. Catatan memorialnya, ya, yang mencatat ya Fulan ini pergi ke sini, pergi ke sini. Baik, ya. Itu pendapat dari Imam Bukhari, Ibnul Madini dan kalangan al-muhaqqiqin. Berarti Imam Bukhari lebih ketat ya. Lebih ketat daripada Imam Muslim. Kalau Imam Muslim cukup adalah ada imkanul liqa. Nah, ini dimaksud dengan syarat syaratul Bukhari itu ya. Kalau syarat Muslim itu imkanul liqa cukup. Kalau syarat Bukhari itu harus ada liqa. Ya. Al-luqya istilahnya kalau beliau ya. Ya, jadi Imam Bukhari ya, kenapa para ulama ya atau mayoritas kaum muslimin lebih mengunggulkan Sahih Bukhari daripada Sahih Muslim? Dikarenakan syarat Imam Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Di antara bentuk ketatnya adalah ya Imam Bukhari mengharuskan adanya liqa, sedangkan Imam Muslim nggak perlu terkonfirmasi adanya liqa. Yang penting mu'asarah. Ya, istilah beliau mu'asarah ya sezaman. Meskipun tidak bertemu, yang penting sezaman sudah cukup. Ya, kalau Imam Bukhari harus sezamanan ketemu. Gitu. Nah, dari sisi itu Sahih Bukhari lebih menang. Ya, kalau dari sisi tartib, dari sisi struktur penulisan dan sebagainya, Imam Sahih Muslim yang menang. Nah, itulah kenapa para ulama ya bersisih terus sampai sekarang atau kaum muslim bersisih terus yang mana yang lebih unggul, Bukhari atau Muslim gitu. Baik. Kemudian yang kedua, tulus suhbah. Ya, tulu as-suhbah. Ya, tulus suhbah maksudnya ya dia harus tinggal lama gitu. Ya. Ya, tulus suhbah ini maksudnya dia harus tinggal yang lama ya dengan si syekh itu. Jadi kalau sekedar ketemu di jalan misalkan
sudah bertamu sehari, nggak bisa. Hmm. Maka syarat yang keduanya lebih ketat lagi berarti dari sekedar liko ya. Nah, nah, ini pendapat dari Abul Muzaffar ya, As-Sam'ani ya. Abul Muzaffar As-Sam'ani Al-Hanafi ya. Beliau ya, awalnya bermazhab Hanafi, kemudian beliau pindah ke mazhab Syafi'i. Ya. Ini guru dari murid dari siapa namanya? Imamul Haramain. Ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain. Ini di antara muridnya namanya Abul Muzaffar As-Sam'ani. Baik. Kemudian yang ketiga, ma'rifatuhu biriwayah anhu. Ya, ma'rifatuhu biriwayah anhu. Dia harus tahu kalau dia itu meriwayatkan dari fulan itu. Ya, ma'rifatuhu biriwayati anhu wa qaul Abu Amr Ad-Dani. Ya. Jadi Abu Amr Ad-Dani berpendapat bahwasanya ya syarat ya untuk hadis mu'an'an dikatakan masuk kategori hadis muttasil adalah dia harus ma'rifatuhu biriwayah. Dia harus mengetahui kalau dia itu meriwayatkan dari orang tersebut. Ya. Artinya apa? Artinya secara sadar dia meriwayatkan. Ada memang yang meriwayatkan secara tidak sadar. Ya. Ada yang nggak berniat untuk meriwayatkan gitu. Ana misalkan sama antum duduk-duduk di warung kopi ngobrol-ngobrol. Nah, sampaikan sebuah hadis. Kemudian antum dengar hadis itu. Ana cuma menyampaikan doang, nggak ada niat untuk memberi antum ijazah periwayatan hadis itu. Gitu. Nggak resmi ana mengatakan kepada antum, akhi, ana riwayatkan kepada antum hadis ini. Ana perbolehkan antum nanti untuk menyampaikannya kepada murid antum. Nah, nggak resmi begitu. Gitu ya. Jadi harus di majelis yang resmi, yang khusus, yang formal. Ya, syekhnya mengatakan, ya, fulan kemari. Ya, saya akan sampaikan kepada kamu sebuah hadis. Hadis ini saya dengar dari guru saya fulan bin fulan sampai kepada Nabi SAW dan saya perbolehkan kamu untuk meriwayatkannya. Nah, itu namanya ma'rifatuhu biriwayah. Nah, nah, ini pendapatnya Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ini ya, ulama mazhab Maliki ya. Ini pemimpinnya ulama qiraat ya di Andalus ya. Ahli qiraat beliau. Ya, murid dari Mujahid ya. Ya, anak dari anak dari Mujahid. Abul Hasan kalau nggak salah namanya. Taib. Nah, berarti totalnya ya, syarat yang 2 ditambah 3 berarti ada 5 syarat. Ya, kalau syarat ini terpenuhi menurut jumhur, maka hadis mu'an'an bisa dikategorikan hadis muttasil. Nah, berarti mindset kita tentang hadis mu'an'an ini harus berangkat dari dia mengkoti dulu. Itu kan? Kenapa? Karena untuk bisa dikatakan muttasil harus ada syaratnya kan? Ada 5 syaratnya. Berarti hukum asalnya dia mengkoti. Gitu ya. Nah, di sini trikinya di situ ya. Ya, tadi dikatakan bahwasanya ini qaul yang ghairu mu'tamad. Ya, padahal hukum asalnya mengkoti gitu. Ya, karena lafaz an itu sendiri kan kalau antum belajar di nahu, an itu kan maknanya mujawazah. Ya. Lafaz an itu maknanya mujawazah. Kalau untuk mendengar kata mujawazah dari kata jawaza jawizu, itu artinya melewati, sekedar lewat. Anda lagi duduk, antum lewat nih pakai motor. Itu namanya mujawazah. Ya. Itu makna yang dikandung oleh kata an itu. Ya, ya huruf jar'an itu. Nah, makanya para ulama mengatakan an itu tidak memiliki vibe ittisol gitu. Ya, seolah dia sekedar lewat doang, nggak nyambung, nggak bertemu duduk dulu gitu. Antum bayangin kalau antum mengatakan marortu ya bifulan ya marortu bifulan itu ada maknanya dia duduk sebentar kemudian melanjutkan perjalanan ya. Tapi kalau ya masyaitu an fulan atau marotu an fulan itu maknanya nggak mampir, lolos aja jalan. Ya, itu kurang lebih yang dikandung oleh makna an itu sehingga para ulama ya mengatakan tidak bisa kita katakan dia mutasil kalau sekedar
ya, hanya dengan menggunakan lafaz an itu. Nah, dari sini antum bisa melihat betapa pentingnya memahami bahasa, sampai bahasa pun punya pengaruh untuk menentukan hadis ini muttasil am munqati. Padahal sekedar dari maknaan itu saja kan. Ya, tapi bisa memberi makna ittisal atau inqita itu hanya dari satu huruf jar. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-mu'annan. Ya, al-mu'annan. Kalau al-mu'annan itu dari huruf jar an, kalau ini dari huruf nasab anna, akhawat inna ya. Ya, jadi secara bahasa al-mu'annan itu ada isim maf'ul dari kata annana yu'anninu mu'annanun, bimana qala anna anna. Ya, ya secara istilah huwa qaulur rawi haddatsana fulan anna fulan qala anna fulan qala anna fulan gitu. Itu mu'annan. Nah, ini antum banyak temukan ya anna itu. Nah, hukum al-mu'annan adalah ya, Imam Ahmad dan ya, jamaah, wajib katakan Imam Ahmad dan jamaah berarti maksudnya dari mazhab beliau. Wa munqati'un hatta yatabayyana ittisaluhu wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Ya, mu'annan ini munqati. Ya, kata Imam Ahmad munqati dia. Wa qala jumhur, itu ucapan yang ghairu mu'tamad. Wa qala jumhur annaka an wa mutlaquhu mahmulun 'ala al-ittisali was sama'i bi syurutil mutaqaddimah. Kalau jumhur al-muhaddisin mengatakan anna dengan an itu sama. Ya. Ya, sama dengan an, berarti an itu ya, an kan tadi harus ada 5 syarat itu ya. 2 syarat menurut Imam Muslim. Maka anna juga harus begitu berarti. Ya, ai anna al-mu'annan kal mu'annan fil hukm wa bi syuruti nafsiha al-madhkura fi naw'il mu'annan. Jadi sebagaimana syarat yang 5 yang ada pada mu'annan, mu'annan juga harus ada baru bisa dikatakan sebagai hadis yang ya muttasil. Nah, baik, itu dia 2 jenis hadis yang termasuk mulhaqatul munqati. Nah, sekarang antum paham ya kenapa dia nggak digabung dengan 6 jenis yang lainnya, tapi dia jadikan mulhaqat. Ya, mulhaqat itu kalau antum belum paham dia istilahnya ekstra saja. Ya, jadi misalkan eh, ada 2 ruang kelas 1 dan ruang kelas 2. Nah, ada seorang santri, dia ini ya secara pengetahuan ya pantasnya di kelas 1. Ya, tapi secara absen dia sudah duduk di kelas 2. Jadi dikatakan kelas 1 tidak, dikatakan kelas 2 tidak. Maka akhirnya ya guru pun menempatkan dia di ruangan ya di ruang kelas 1 tapi bagian pojok gitu. Ya, kayak mustami dia di bagian di pojok ditaruh gitu. Nah, itu namanya mulhaqat. Karena diperselisihkan dia masuk kelas 1 atau kelas 2. Ya, sehingga guru pun memasukkan dia di kelas 1 tapi di pojok belakang. Di absen nggak ada dia namanya. Ya, absennya di kelas 2. Ya, tapi dia hadirnya di kelas 1. Ya, karena secara keilmuan dia ya belum cukup untuk duduk di kelas 2 gitu. Nah, ya seperti itulah istilahnya mulhaqat hadis munqati ini. Nah, setelah itu baru kita masuk ke al-maqsidus tsalis, ya, sebab yang ketiga yaitu sebab ta'an firrawi. Ya, sebab ya celaan pada si perawi. Jadi kan hadis itu dikatakan ya tertolak itu karena adanya celah pada si perawinya, adanya aib. Ya, si perawi itu punya aib. Ya, misalkan antum sering dengar istilah hadis maudu, hadis palsu, hadis matruk, hadis mungkar, ya hadis apa lagi? Hadis bid'ah, ya ada juga hadis bid'ah nanti. Ya, itu semua ya penyebabnya apa? Penyebabnya celah pada si perawinya. Ya, jadi si perawi inilah yang menyebabkan hadis tersebut menjadi mardud. Nah, kalau kita bahas tadi al-mu'annan ya dan al-mu'annan atau al-mursal dan sebagainya,
itu penyebabnya bukan karena kepribadian si perawi, tapi karena adanya yang gugur dari rangkaian sanadnya. Entah gugurnya satu, dua, ada yang disebutkan, ada yang nggak gugur, tapi ya namanya kurang masyhur atau mudallas istilahnya itu, ya, dan sebagainya. Ya, intinya apa? Intinya ada saktun fil isnad. Nah, yang ketiga ini nanti kita akan bahas ta'an firrawi. Ya, ta'an itu kalau bahasa kita tusukan. Ya, ta'an tu fulan bis saif. Ya, saya menusuk fulan dengan pedang. Ya, itu ta'an. Nah, jadi kita tusuk si rawi ini maksudnya dia punya luka pada ya pada kredibilitasnya sehingga dia ya tidak sempurna adalahnya sebagai seorang perawi. Ya, kalau perawi-perawi hadis sahih tidak mungkin kita ta'an. Ya, yang kita ta'an itu pasti adalah perawi hadis-hadis yang mardud ini. Nah, baik. Jadi apakah hadis dhaif masuk ke sini? Ya, enggak. Ya, ini lebih parah ini ya. Kalau hadis dhaif itu kan penyebabnya banyak. Itu sudah kita ambil di sebab yang pertama. Jadi kalau ditanya sama orang awam ke antum, biasanya sering kita temukan pertanyaan seperti ini. Ustaz, ya, katanya ada hadis yang diterima, ada hadis yang ditolak. Kira-kira kok bisa ada hadis yang ditolak? Gitu. Kan dari Nabi juga. Gitu. Kan misalnya ada pertanyaan begitu kan? Ya, hadis kok bisa ditolak? Kan dari Nabi juga hadis itu. Ya, maka kita jawab, ya hadis itu ditolak ya karena tiga sebab. Ya, pertama adanya doib di situ, kelemahan pada sanatnya atau pada orangnya. Kemudian yang kedua adanya ya perawi yang gugur, ya tentunya sesuaikan bahasanya ya. Kemudian yang ketiga adanya cacat pada si perawinya. Nah, ya bahasakanlah gimana bahasanya. Intinya secara keilmuan ya, secara ilmiahnya hadis itu ditolak yaitu tiga sebabnya. Ad-dhaif, kemudian ya as-saqat fil isnad dan at-ta'an fil rawi. Nah, at-ta'an fil rawi ini paling banyak ya. At-ta'an fil rawi ini paling banyak kan kita bahas nanti. Nah, selesai kita dari membahas at-ta'an fil rawi, ada sekitar 13 macam kalau nggak salah. Nah, baru kita masuk pasal yang ketiga nanti. Ya. Pasal yang ketiga itu berkaitan dengan hadis yang ya, bisa makbul, bisa mardud. Kalau sekarang kan kita lagi hadis mardud ya. Nanti dia bisa makbul, bisa mardud. Kapan dia makbul, kapan dia mardud. Ya. Ya, baru di pembahasan yang terakhir nanti kita bahas tentang apa namanya? Sanad. Ya, fokus di sanad saja. Nah, selesai di pembahasan sanad, sudah selesai kita dari ya kitab ini. Baik. Ya, hadza huwa ikhwah, naktafi bihadza insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali di halaman 110 ya dikasih tanda di kitabnya. Naktafi wa nakhtatim bidu'ai kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.